konsep kerja saya di kementerian maupun di dunia usaha sebelumnya adalah kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semuanya harus melalui proses perjuangan. Gimana nih? Masih tetap ingin maju atau jadi penonton atau jadi partisipan? Sebagai alumni 2017 Pilgub, 2019 Pilpres, saya merasakan betul bahwa di titik saat penentuan itu, kita harus siap untuk dicalonkan. Demokrasi kita ini sekarang menjadi demokrasi yang cukup unik, bertanding untuk bersanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Halo sahabat AS, hari ini saya berada di lokasi yang agak berbeda, tidak seperti biasanya. Saya berada di studio mini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan saya akan berbincang dengan Pak Menteri yang sangat ganteng ini, sahabat saya, Pak Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Pertama-tama kangen ini, udah lama nggak lihat. Ketemu ya? Akhirnya ketemu. Dan kedua, saya mohon maaf, semestinya saya yang ke studio Abraham Samad Speak Up. Oke. Tapi karena nggak memungkinkan. Ya, terlalu jauh. Iya, jaraknya saya dari satu titik ke titik berikutnya. Jadi mohon maaf, ini Nggak harus ada masalah. Dan ada di ini namanya Podcast Studio Wonderful Indonesia. Oke. Luar biasa ya. Background-nya sangat Nusantara. Sangat Nusantara. Sangat artistik. Gitu. Karena ekonomi kreatif. Oke, ekonomi kreatif. Gimana kabar Bang Sandi? Sehat? Sehat Bang AS, dan saya senang Bang AS sekarang masuk ke dalam ranah ekonomi kreatif, karena konten kreator di YouTube ini salah satu yang harus kami berdayakan. Karena ini bagian daripada ekonomi kreatif. Oke, ekonomi kreatif. Bang Sandi, mana yang lebih enak nih? Jadi entrepreneur yang bebas seperti dulu, atau jadi menteri yang penuh dengan fasilitas dan privilege? Jujur jauh. Kalau mau enak-enakan ya jauh lebih enak jadi entrepreneur. Karena entrepreneur itu kan bertanggung jawab ke diri sendiri, ke pemegang saham, ke karyawan, dan lingkupnya itu jauh lebih kecil. Tanggung jawabnya juga jauh lebih kecil. Sementara sekarang ini sebagai pejabat publik memegang amanah yang sangat berat ini, kita harus mengambil kebijakan buat 45 juta yang terdampak langsung di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ini bebannya sangat berat, dan amanah ini harus dijalankan dengan istiqomah, dengan tuntas. Oleh karena itu kalau ditanya enak-enakan, ya enak sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur. Gitu ya. Bebas nilai. Ya, yang menilai kan tentunya nilai dari perusahaan dan hasil kerja keras kita. Tapi tentunya tanggung jawabnya berbeda. Berbeda jauh. ya. Oke. Bumi dan langit. Antara bumi dan langit. Ini menarik nih. Bang Sandi, saya pengen tahu ya, dan channel saya ini kan channel edukasi juga ya. Apa sih makna, pengertian, dan ruang lingkup ekonomi kreatif? Ya, jadi ekonomi kreatif ini Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 mendefinisikan ekonomi kreatif itu berpusat pada pertambahan nilai yang berbasis imajinasi dan kreativitas. Jadi ekonomi yang memberikan nilai tambah berbasis imajinasi, inovasi, dan kreativitas. Nah, ada 17 subsektor. Jadi subsektor kuliner. Ini yang nilai tambahnya karena kreativitas dan kekuatan mereka bisa menghadirkan dari bahan mentah menjadi suatu kuliner yang sekarang sangat booming. Salah satu sektor terbesar di ekonomi kreatif itu adalah kuliner dengan sumbangsi 42%. 42%. Itu dari UMKM ya? Hampir 97% lebih dari ekonomi kreatif itu UMKM. Yang kedua ini fashion. Nah, fashion ini sekarang seperti baju yang dipakai. Betul, 18%. Ini 18% adalah baju, tenun, baju yang abang pakai juga, itu semua bagian dari subsektor fashion.
15% berikutnya adalah kriya, kerajinan tangan seperti papan congklak ini, semua ornamen ini itu masuk yang 15%. Jadi 75% dari subsektor ekonomi kreatif ini didominasi 3 subsektor, yaitu kuliner, fashion, dan kriya. Nah, yang 25% itu terletak di 14 subsektor yang bertumbuhnya sangat cepat. Tapi memang masih sangat awal, seperti aplikasi, teknologi, ekonomi digital, televisi dan radio, games, musik, film, animasi, juga arsitektur, ada juga bagian daripada desain, komunikasi visual, juga penerbitan. Termasuk juga ini, podcast juga masuk ke dalam ekonomi kreatif. Ini yang 25% yang pertumbuhannya cepat sekali. Dan sekarang kontribusi ekonomi kreatif adalah 21 juta tenaga kerja yang sudah diciptakan dan nilai tambah ekonomi yang sudah tercatat 1.300 triliun rupiah. Menempatkan posisi Indonesia dari segi persentase ekonomi kreatif ke ekonomi atau PDB kita di angka 7,4%. Ini nomor 3 terbesar di dunia. Nomor 1 itu Amerika, sudah ada Hollywood, sudah ada country music dan lain-lain. Yang kedua ada Korea dengan K-pop, drakor. Nah, ini kita sudah ada di posisi ketiga. Berarti luar biasa ya pertumbuhannya. Cuman tadi kalau nggak salah nih, Bang Sandi katakan berapa persen itu dari UMKM ya? Ya, hampir 97% lebih. 97%. Saya lagi berpikir nih Bang Sandi, bagaimana memisahkan, ya, bagaimana menarik benang merahnya di tengah antara UMKM kreatif dan UMKM yang berada di Kementerian Koperasi dan UKM. Itu bagaimana memisahkannya? Nah, kami banyak mendapat pertanyaan mengenai di mana pembagiannya dan bagaimana ruang agar lingkupnya tidak overlap. Nah, kami kembali kepada tentunya kita di kementerian ada undang-undangnya yang melandasi. Pak Teten di Kementerian Koperasi dan UKM ini fokus kepada skala usaha karena mereka ini adalah koperasi dan UKM. Jadi UKM itu juga ada undang-undangnya juga. Ada undang-undangnya. Itu yang mereka fokus di skalanya. Sementara kami di subsektornya. Jadi kami fokusnya... Jadi fokus areanya dia di skala ya? Ya, di skalanya dan kami di subsektornya. Jadi kalau kita lihat Pak Teten ini akan fokus lebih kepada usaha yang memang betul-betul boleh dibilang startup gitu ya. Karena baru memulai, kami bisa lebih memfokuskan kepada scale up. Jadi yang mulai usaha-usaha kecil yang biasanya itu banyak difasilitasi oleh Pak Teten. Tapi kalau untuk naik kelas, terutama di sektor ekonomi kreatif, itu kami yang memfasilitasi. Jadi kalau dia sudah naik kelas, itu difasilitasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena di pariwisata sendiri ada 13 subsektor. Itu juga mulai dari hotel, restoran, kafe, sampai ke biro perjalanan wisata, travel agent, tour operator, perusahaan teknologi yang menawarkan virtual tour, dan lain sebagainya. Jadi di kami total ada 30 subsektor. Kita banyak bersinggungan dengan UMKM. Namun karena kita tupoksinya jelas, kita nggak pernah berbenturan. Kita justru saling berkolaborasi dan saling mendukung. Saya lagi membayangkan nih, kalau lucu-lucuan ya Bang Sandi. Berarti kalau ada penjual bakso nih, UMKM kan ini, terus tiba-tiba dia meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Bahwa bakso ini dibeli tidak lagi menggunakan pembayaran tunai, tapi menggunakan pembayaran digital seperti sekarang. Itu berarti udah ranahnya ekonomi kreatif. Sudah masuk ke kami karena ekonomi digital. Dan juga kebetulan bakso itu kan kuliner. Jadi kuliner itu juga di dalam ranah kami juga. Jadi itu memang menjadi satu potensi kolaborasi yang terus kita lakukan. Karena kita juga nggak berhenti. Karena mereka harus juga deal dengan masuk ke dalam ranah
teknologi informasi. Nah, sebelah Kominfo yang Oke. ikut juga menangani. Jadi kolaborasinya ketiga kementerian ya. dan pembiayaannya biasanya BUMN yang Oke. ikut berpartisipasi melalui perbankan milik BUMN atau perusahaan-perusahaan seperti PNM, seperti perusahaan pembiayaan lain yang ada di bawah lingkup BUMN. Tapi kita juga ingin kerjasamanya itu jangan hanya pemerintah sentris, tapi pentahelix. Kita buka kesempatan untuk seluruh pihak berkolaborasi karena ini adalah dari segi penciptaan lapangan kerja 97% itu diciptakan oleh UMKM. Jadi bukan industri-industri besar yang kalau kita lihat dengan pabrik-pabrik itu justru penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini ada di UMKM. Makanya saya tadi membayangkan begini, Bang Sandia, kalau UMKM-nya baru dibangun pertama, katakanlah bakso nih, itu didorong oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Tapi kalau kemudian dia melakukan inovasi, kreativitas dalam memperdagangkan baksonya, di situ masuk ruang lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seperti begitu kira-kira. Betul, itu adalah terjemahan yang paling simpel terhadap kerjasama kita dengan Kemenkop UKM. Luar biasa. Bang Sandi, ini kan kalau kita lihat ya, negara kita ini kan negara kepulauan ya. Banyak sekali pulau-pulau kita sebenarnya. Sehingga saya berpikir nih, kalau pulau-pulau ini dioptimalisasi, dimaksimalkan, ini kan bisa menjadi potensi wisata yang luar biasa. Tapi alangkah ironisnya, karena kalau kita lihat sekarang, banyak pulau-pulau kita yang ada di luar, itu tidak terurus. Betul. Bahkan banyak dikuasai oleh pihak-pihak ketiga. Betul. Bahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tiba-tiba misalnya muncul di website, dia menjual. Itu gimana menurut pandangan Bang Sandi? Jadi kebetulan kok bisa gitu ya, ini Allah yang ngatur memang. Jadi saya lagi ada di Maluku Utara untuk mewakili Bapak Presiden pada acara Sail Tidore. Dan diundang oleh Bupati Halmahera Selatan untuk festival Marabose. Itu ada satu festival yang kan itu ada 4 kesultanan di sana. Ada Sultan Tidore, Sultan Ternate, ada Sultan Jailolo, dan Sultan yang di Labuha itu adalah Kesultanan Bacan. Nah, waktu saya landing, tiba-tiba keluar berita itu. Kepulauan Widi dilelang di Sotheby. Nah, buat saya tuh langsung mencoba untuk berhusnuzon. Saya bilang gini, nggak mungkin. Sotheby ini perusahaan rumah lelang salah satu yang terbesar di dunia. Dan kebetulan saya juga adalah anggotanya. Berani untuk melelang sebuah properti yang sudah pasti melanggar hukum. Karena tidak mungkin kita menjual pulau kita. Nah, saya langsung ditanya wartawan saat itu. Saya bilang sebentar kita dalami dulu. Dan saya dapat informasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Memang pulau itu dikerjasamakan dalam pola investasi dengan pihak ketiga, pihak swasta yang berbasis di Bali. Nah, singkat cerita dikerjasamakan, bukan dijual, tapi dikerjasamakan sama pihak ketiga. Dan saya dalam proses mencari siapa ini pihak ketiganya, karena tidak mungkin menurut saya Sotheby berani mengeluarkan satu pengumuman, dan Sotheby ini juga tidak terlalu dikenal sebagai rumah yang biasanya menawarkan suatu proyek investasi. Nah, ternyata singkat cerita itu jadi viral, dan kebetulan lawyer yang menangani itu pernah menangani salah satu perusahaan saya sebelum saya di pemerintahan, menghubungi saya. Ini ada pemilik PT yang bekerja sama dengan Halmahera Selatan ini ingin menyampaikan informasi, dan setelah diterangkan, rupanya ini juga yang dia terangkan ke Pak Tito, bahwa mereka memang menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah daerah, di mana perjanjian itu untuk mengembangkan destinasi tersebut, tidak menjual, mengembangkan. Nah, yang ditawarkan oleh Sotheby itu adalah potensi
investasi untuk pengembangan resort Resort. yang berbasis conservation. Nah, itu kan lagi memang sustainability dan lain sebagainya. Saya diberitahu ada 18.000 orang yang tertarik untuk bekerja sama untuk menanamkan modalnya di Pulau Widi, dan kalau tidak salah ada sekitar 12 yang terjaring yang sudah sangat serius untuk berinvestasi. Nah, yang seperti ini saya garis bawahi kepada mereka bahwa narasi yang keluar itu kan dijual pulaunya. Ya. Ini kan sangat misleading, sangat merupakan informasi yang tidak akurat. Jadi saya sampaikan kepada pengelolanya, lain kali kalau seperti ini, sebelum melakukan suatu aksi korporasi, mohon kami di woro-woro gitu. Kalau kata orang Jepang di nemawase, dikasih tahu bahwa Dikasih kami tahu. akan melakukan hal ini sehingga kami bisa memberikan klarifikasi. Karena memang pola investasi baik melalui PMDN maupun PMA itu hal yang sangat lazim dalam pengembangan dunia usaha di sini, terutama pariwisata seperti kita ketahui di Nusa Dua. Jangankan di Nusa Dua, di Jakarta ini aja banyak kerjasama investasi antara pihak asing dan pihak Indonesia, tapi tetap dalam lingkup peraturan, ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi semuanya itu harus dipatuhi. Nah, itu yang kemarin terjadi. Jadi saya sampaikan bahwa tidak ada satupun pulau di Indonesia yang for sale. Itu jelas. Itu kalau boleh dibilang pasal Itu 33. kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Tidak itu boleh ada ya? non-negotiable. Tidak boleh ada bumi, tanah, air yang dimiliki oleh bangsa kita yang dijual. Tapi memang kalau dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, itu dibuka peluang kerjasamanya. Jadi itu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan narasi ini yang bisa dimengerti oleh para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar mereka ini lebih waspada. Boleh dikerjasamakan dalam rangka mengembangkan ya pulau-pulau, tapi tidak boleh untuk dijual. Betul. Oke. Bang Sandi, menarik nih ya, kalau kita lihat generasi muda kita ya, kalau kita perhatikan, hampir sebagian besar atau bahkan mungkin semua ya, itu dia lebih berminat ke dalam bisnis media sosial. Medsos. Atau ya apa yang sifatnya media sosial, ANSI gitu ya. Generasi muda kita itu lebih tertarik kepada hal-hal yang seperti itu. Saya lagi membayangkan nih, kalau kita lihat kan negara kita negara agraris nih. Betul. Ya. Potensi pertanian dan perikanannya itu luar biasa ya sebenarnya. Pertanyaannya Bang Sandi, kalau semua generasi muda kita itu minatnya, konsennya kepada bisnis yang berbau media sosial atau digitalisasi, maka siapa yang akan masuk? Siapa yang akan berminat terjun mengembangkan pertanian dan peternakan kita? Nah, ini yang harus menjadi concern kita bersama. Bahwa media sosial, digitalisasi memang bertumbuh cepat. Dan banyak yang tertarik ke sana karena mereka ingin suatu pencapaian dan kepopuleran yang instan. Jadi, sedangkan yang mesti digeluti, dan saya selalu bilang itu adalah food, industri pangan, baik itu perikanan, pertanian, dan yang berkaitan dengan hortikultura. Ini industri masa depan. Energi, baik energi itu energi yang sekarang dikembangkan sampai energi baru terbarukan. Ini yang industri masa depan. Juga yang berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan lingkungan. Ini menjadi bisnis yang masa depan. Saya meyakini bahwa anak-anak muda itu harus mengambil inisiatif untuk terjun di bisnis yang berkaitan dengan pertanian. Dan petani sekarang ini bukan petani yang seperti dulu. Petani milenial ini sudah dilengkapi dengan teknologi, sudah dilengkapi dengan pendekatan organik, dan bagaimana hasil pangan yang diciptakan itu sesuai dengan
prinsip-prinsip sustainability. Jadi yang tadi bahwa pertanian itu yang non pestisida, yang betul-betul natural, yang betul-betul ekonomi hijau, ini yang Oke. diperlukan. Dan kalau anak-anak muda kita nggak yang masuk ke sana, ini akhirnya akan direbut oleh uh, pebisnis-pebisnis pengusaha dari luar. Oke. Dan ini yang harus kita pastikan anak-anak muda kita tetap tertarik untuk fokus di bidang pangan, pertanian, perikanan. Bung Yandi, saya ingin tanya nih, ada nggak konsep dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya untuk mendorong atau men-trigger anak-anak muda ini supaya mereka berminat, ya, mau terjun di dalam bisnis atau katakanlah mau terjun di dalam sektor pertanian maupun peternakan, tapi itu tadi dikemas dalam bentuk inovasi, kreativitas sehingga masuk di dalam ruang lingkup ekonomi kreatif. Itu kan harus apa konsepnya? Ada dua pendekatan, Bang AS. Pertama, agrowisata. Oke. Karena itu juga sekarang ecotourism dan agricultural tourism ini sekarang lagi meningkat sangat pesat. Jadi anak-anak muda, terutama di desa-desa wisata, sekarang kami mendorong untuk menjual paket-paket wisata berbasis pertanian. Oke. Dan ini sudah kita lakukan mulai di Bali, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi yang dijual itu adalah bukan hanya objek wisata buatan, tapi daya tarik wisata pertanian. Seperti paket wisata menanam padi. Ini ternyata banyak orang-orang kota yang termasuk politisi-politisi nggak tahu cara menanam padi seperti apa gitu. Kalau Bang Sandi sendiri ngerti kan tanam padi? Belajar di situ saya justru. Oke. Karena Jadi ternyata bisnis yang dikembangkan ini mempunyai nilai edukasi juga. nilai edukasi. Jadi ini ada edukasi, ada juga aspek pariwisatanya, ada paket bagaimana kita dari segi ekonomi kreatifnya itu menciptakan konten di situ, fotografi dan lain sebagainya. Nah, dari pendekatan ekonomi kreatif yang kita lagi kembangkan adalah agritech. Jadi menggunakan ekonomi digital, pengembangan pertanian kekinian seperti kalau kita lihat urban farming yang menggunakan teknologi itu juga masuk ke ranah kita, terutama dari segi pertambahan nilainya yang berbasis inovasi dan kreativitas. Nah, penggunaan teknologi digital ini sekarang sangat-sangat memiliki dampak yang signifikan di bidang pangan, terutama dari segi peningkatan yield, penggunaan tentunya pupuk yang lebih organik, dan tentunya penggunaan misalnya kalau perikanan itu ada perusahaan yang sekarang lagi booming seperti Aruna atau e-fishery, electronic fisheries yang bisa memantau jam berapa paling baik dikasih makan ini ikan dan mereka memiliki artificial intelligence untuk menentukan titik mana itu yang diberikan asupan nutrisi yang bagus. Dan setelah itu panennya lebih besar, dan setelah dipanen mereka menggunakan juga pendekatan teknologi keuangan, bisa memberikan fasilitas pembiayaan fintech kepada ekosistem daripada usaha kuliner yang tadi yang saya sampaikan. Jadi menurut saya ini dua pendekatan yang kami lakukan. Alhamdulillah ya, kalau misalnya kopi dan beberapa komoditas yang sangat dekat dengan ekonomi kreatif ini kita nggak kekurangan dari minat anak-anak muda. Tapi betul kalau misalnya kita bicara mengenai beras, jagung, itu masih pemain-pemain yang pemain lama. Itu yang perlu anak-anak muda kita lebih ajak untuk lebih aktif mengembangkan bisnis di sektor pangan. Iya, karena kan saya pikir begini, kalau anak muda itu diberi ruang ya untuk berkreativitas dan ditunjukkan arahnya, ini loh roadmap-nya. Kalau Anda mau membangun sektor pertanian dalam konteks ekonomi kreatif, saya pikir mungkin dia bisa beralih ya dari minat media sosial ANSI masuk ke dalam sektor pertanian dan peternakan itu. Betul. Perikanan, peternakan, pertanian itu luar biasa potensinya. Bang Sandi, saya tertarik nih tadi masalah digitalisasi ya. Kalau kita lihat ini kan
hampir seluruh masyarakat kita itu kecenderungannya tertarik dengan bisnis startup. Ya. Kecenderungannya ke arah sana. Dan orang semua berbondong-bondong ke sana. Ikut-ikutan menurut saya harus itu. Main di sekitaran situ. Tapi pada saat yang bersamaan saya lihat ada ironi. Kenapa saya katakan ironi? Kalau Bang Sandi lihat beberapa minggu terakhir ini kita baca di berita, itu kan banyak bisnis startup yang melakukan PHK Badai besar-besaran. PHK. Nah, besar-besaran satu. Kemudian bahkan banyak perusahaan startup yang kolaps. Betul. Itu kira-kira pandangan Bang Sandi itu gimana tuh? Saya Cara sampaikan karena kebetulan saya juga dari dunia usaha, sesuatu yang cepat naik dan tidak melalui proses itu akan cepat turun juga. Jadi kalau dia instan, dia Kalau cepat. dia instan, dia akan juga mengalami perlambatan yang instan juga. Semuanya harus melakukan suatu proses, Oke. membangun nilai tambah. Startup kita, ini data yang selalu saya share, kita membanggakan diri sebagai negara kelima terbesar di dunia dari segi jumlah startup. Iya. Dan itu dibanggakan ya? Itu dibanggakan. Tapi startup kita ini apakah sudah memiliki resiliensi, Oke. ketangguhan, itu yang menjadi pekerjaan rumah kita. Bagaimana startup itu bukan hanya start, tapi scale up. Mereka bisa naik kelas. Nah, problemnya banyak yang me too. Oke. Ikut-ikutan. Iya itu Oh, yang ini saya buat ini buat ini. Ya. Ikut. Oh, dia kayaknya asik tuh. Ikut. Yang bisnis yang lama ditinggalin. Iya. Makanya saya selalu bilang, konsep kerja saya di kementerian maupun di dunia usaha sebelumnya adalah kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Saya bilang, kalau kita ikut-ikutan, itu kan kita nggak cerdas dan kita nggak tuntas. Tidak ada kreativitas. Tidak ada kreativitas. Kita hanya melihat dan Orang. mencontek orang, Ya. amati, tiru, tanpa modifikasi. Ya. Jadi kita akhirnya bosenan gitu loh. Ya. Dan kalau bisnis digarap seperti ini tidak akan Tidak langgeng, abadi ya? tidak akan sustainable. Nah, saya selalu bilang kemarin apalagi yang kripto. Ya. Waduh Bang, itu uang yang hangus di situ banyak sekali. Anak-anak kita tabungannya itu dibeliin semua aset-aset kripto, habis. Saya waktu itu diolok-olok sama investor-investor muda ini. Bang Sandi jadul, nggak aktif dalam berinvestasi di kripto. Saya bilang, saya nggak ngerti ini bisnis ini. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak berani. Jadi kalau misalnya saya ingin ikut berinvestasi di sana, paling alokasinya nggak sampai 1%. Karena mereka ada yang berinvestasi sampai 80% dijeblosin ke kripto semua. Dimasukin ke startup semua. Akhirnya yang terjadi ya seperti sekarang, badai PHK, perusahaannya tutup, kebangkrutan. Ada yang pernah menjadi bilioner, sekarang asetnya nol. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semuanya harus melalui proses perjuangan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi selain kerja keras, kerja cerdas ya? Kalau cuman kerja keras dan tidak kerja cerdas? Akhirnya tidak memiliki efektivitas. Oke. Menarik nih, Bang Sandi. Ini kan pelajaran nih, edukasi yang Bang Sandi sampaikan kepada generasi muda kita, bahwa harus punya motivasi yang lebih kuat, kerja keras dan kerja cerdas. Ada nggak intervensi dari pemerintah untuk bisa mengontrol lebih jauh terhadap terhadap adanya fenomena ikut-ikutan seperti tadi yang Bang Sandi katakan, karena kalau nggak ada kontrol yang lebih jauh kan yang bisa terjadi seperti yang Bang Sandi tadi katakan, banyak orang mengalami kerugian yang luar biasa, dan kalau itu terjadi itu kan impact-nya kembali ke negara kita juga. Ya, sama seperti pinjol misalnya. Iya. Itu juga akhirnya kita melihat adalah kurangnya edukasi, kurangnya sosialisasi, dan peran pemerintah harusnya memberikan pelatihan, pendampingan, dan kami memiliki 6 Poltek Par, salah satunya ada di Makassar juga, itu memberikan edukasi tentang pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga anak-anak muda itu tidak semuanya menjadi copycat, menjadi me too. Tapi mereka memiliki konsep sendiri, dan saya selalu bilang, do what you love and love what you do.
Jadi cari apa yang kita cintai, yang kita menjadi passion kita, menjadi cita-cita kita yang membuat kita betul-betul bergairah, lakukan itu. Niscaya kalian akan mencintai apa yang kalian tekuni. Jadi saya selalu bilang, menjadi entrepreneur itu harus mengikuti kata hati. Kan entrepreneur itu ada 3 pilarnya, inovasi, berani mengambil risiko, makanya banyak orang Sulawesi Selatan sukses-sukses pengusaha. Dan yang ketiga itu bergerak, proaktif. Selalu bergerak. Move. Itu ciri entrepreneur ya? 3 ciri entrepreneur, yaitu inovasi, berani mengambil risiko, dan terus bergerak. Berarti ada pengusaha tapi bukan entrepreneur dong kalau gitu. Banyak sekali pengusaha yang tidak memiliki mindset entrepreneur. Ya. Jadi mindset entrepreneur itu adalah mindset yang tadi saya sampaikan, kerja keras, ulet, pantang menyerah, menganggap kegagalan itu adalah anak tangga untuk menuju kesuksesan, melihat tantangan itu adalah peluang, melihat bahwa teknologi itu adalah cara kita, wahana kita untuk mencapai suatu kesuksesan yang lebih cepat. Nah, ini yang teman-teman entrepreneur ini yang bisa menambah nilai. Karena entrepreneurship itu kuncinya juga adalah sebuah mindset yang kita harapkan bisa mentransformasi bangsa ini. Jadi tidak semua pengusaha itu boleh dikatakan entrepreneur ya? Menurut saya dari total jumlah entrepreneur, kan ada 64 juta UMKM. Ya. Jumlah entrepreneurnya hanya mungkin 4-5%. Dari jumlah yang tadi? Tadi 64 juta UMKM yang ada. Mereka tuh rata-rata bukan by design, tapi mereka entrepreneur by choice. Bukan by design atau by choice, tapi by default. Okay. Jadi mereka terpaksa menjadi entrepreneur karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan formal. Akhirnya mereka berjualan, jadi bukan pilihan hati mereka, tapi untuk survive mereka akhirnya menjadi pedagang atau menjadi beberapa usaha yang informal seperti itu. Tapi kalau begitu, apakah orang yang terjun di bidang yang seperti tadi Bang Sandi katakan entrepreneur itu yang sebenarnya bukan karena bukan karena minat ya, tapi keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain, apakah bisa berhasil? Kira-kira? Bisa selama mereka memiliki 3 hal. Akses terhadap ilmu pengetahuan, jadi edukasi ini penting. Okay. Kedua, akses terhadap pasar, jadi kita bantu pemasarannya. Begitu mereka punya pemasaran dengan scale up, ini kita bisa menjadikan mereka real entrepreneur. Dan ketiga, akses permodalan. Dan itu peran ekonomi pariwisata dan di situ peran kita, peran pemerintah, dan peran ekosistem pentahelix dari dunia usaha. Mendorong ya mereka. Mendorong mereka. Sehingga angka 64 juta itu nggak nambah jadi 80 juta. Karena naik-naik terus jumlah UMKM ini yang selalu saya challenge di disertasi saya, bahwa mereka naik itu karena ketidakmampuan negara menciptakan lapangan pekerjaan formal. Sehingga akhirnya mereka terjun ke sektor informal. Seperti negara yang sudah maju, Amerika, kalau kita lihat China, jumlah UMKM itu mengerucut. Jadi jumlah UMKM itu mengerucut karena perusahaannya itu membesar. Okay. Perusahaan membesar, memberikan lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Sehingga akhirnya, kalau nggak salah Cina waktu saya kunjungan ke sana tahun 2010-2012, hanya punya 20 juta UMKM. Padahal ekonomi dia mungkin ada 10 atau 15 kali lebih besar dari kita. Jadi itulah yang akan didorong ya. Makanya yang saya bilang, scale up ini yang penting. Karena begitu mereka scale up, jumlahnya akan mengecil, tapi lapangan kerjanya akan bertambah. Dan itu punya efek domino yang lebih luas ya? Sangat besar efek dominonya. Karena kalau kita lihat, UMKM lah yang menjadi tulang punggung perekonomian kita. Oke, Mas Andi, ini kita udah di ujung acara. Ada satu pertanyaan terakhir nih. Silakan. Ini kan sebentar lagi 2024 di Bang Sandi ya. Ada pesta ya, kalau kita katakan pesta demokrasi kita di 2024 nih. Saya mau tanya nih Mas Sandi, apakah Bang Sandi akan ikut pesta itu? Akan ikut pesta itu, ataukah Bang Sandi sebagai partisipan saja, atau yang ketiga sebagai penonton? Kalau nggak salah, saya baca beberapa berita
waktu Pilpres kemarin terakhir sempat terlontar tuh dari Bang Sandi. Waduh, saya sudah ampun nih. Ternyata ikut Pilpres ini bisa membuat kita hampir kolaps 1 triliun. Gimana nih? Masih tetap ingin maju atau jadi penonton atau jadi partisipan? Keputusan itu ada di partai politik, Bang. Jadi saya ini kan baru masuk 2015-2016 dan ya memang sebagai pengusaha itu 180 derajat berbeda sekali. Dan ini kita bicara mengenai pengabdian, kita bicara mengenai kontribusi. Jadi 2024 ini tinggal kurang dari 2 tahun lagi, karena Februari dan penentuannya itu Oktober dari partai politik. Saya menyampaikan bahwa memang kontestasi demokrasi itu yang menentukan pasangan calon itu adalah partai politik. Rakyat nanti akan memilih. Nah, kita di posisi sekarang harus siap apapun itu. Karena tentunya sebagai alumni 2017 Pilgub, 2019 Pilpres, saya merasakan betul bahwa di titik saat penentuan itu kita harus siap. Kita harus siap untuk apapun, siap dipilih untuk dicalonkan atau siap menjadi partisipan atau siap pun jadi penonton. Jadi demokrasi kita ini sekarang menjadi demokrasi yang cukup unik di dunia. Belum ada konsep bertanding untuk bersanding. Ini 2 kontestan yang menjadi rival terus bergabung, tiba-tiba bersanding dalam suatu kabinet bersama. Dan ini mungkin menjadi catatan daripada demokrasi modern ya, bahwa Indonesia memberikan kontribusi inovasi gitu loh. Dari segi politik kita, ternyata politik kita bisa juga setelah. Jadi itu selesai, bisa diartikan inovasi demokrasi ya, bertanding terus bersanding. Iya kan, karena bertanding biasanya kan terus yang tidak terpilih menjadi oposisi kan gitu. Tapi ini ada ternyata tawaran berikut, yaitu bisa bersanding, bisa berkolaborasi. Jadi itu dianggap inovasi demokrasi ya? Iya. Kalau ada orang yang mengatakan itu bukan inovasi demokrasi, tapi demokrasi pragmatisme, gimana tuh Bung Sandi? Sah saja. Ada juga yang menyampaikan itu, dan hasilnya nanti yang menentukan apakah itu langkah pragmatis, apa itu langkah inovasi ataukah langkah rekonsiliasi. Jadi itu nanti sejarah yang akan mencatat. Jadi sejarah yang akan mencatat. Terima kasih Bung Sandi atas kesempatan yang luar biasa di waktu-waktu yang sangat singkat. Terima kasih. Sahabat AS, jangan lupa subscribe. Ini dia. Jangan lupa tombol share, like, dan komen di channel Abraham Samad Speak Up. Terima kasih.